Yang kedua, arti beriman kepada rasul-rasul, apa yang dibuat oleh Nabi itu, itulah yang terbaik, Pak. Terutama baginda Rasulullah, kan contoh. Jadi istilah kita, amalkanlah sunnah-sunnah Nabi. Tidak ada yang paling mulia, paling bagus, paling hebat kecuali mengamalkan sunnah Nabi. Dulu nggak percaya orang, sebelum kita berwudu, salah satu contoh, itu disuruh kumur-kumur masukkan hidung, ya, ke hidung kita air. Di abad modern sekarang baru ditemukan rupanya orang yang sering memasukkan sebelum ia berwudu ke hidungnya air itu untuk mencegah penyakit migran dan juga tersebut sinusitis. Sekarang baru ditemukan. Makanya zaman dulu kan mana banyak penyakit kalau zaman dulu. Kalau sekarang penyakit apa saja ada, saudara hadir. Segala macam penyakit. Ada yang stroke dompetnya, macam-macam, saudara hadirin ya. Ini kita kan kadang-kadang kurasa, dulu kan banyak kali nih. Mungkin kurasa sudah banyak stroke dompetnya, maka tambah lama tambah habis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ke Sitabat, jangan lupa singgah sebentar di Sungai Mati. Kalau kita ingin hidup bermartabat, amalkanlah agama sungguh-sungguh sampai mati. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Mari sama-sama kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai tanda rasa syukur dan terima kasih kita atas rahmat dan izinnya kembali kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini. Seraya kita melaksanakan sholat fardu subuh berjamaah sekaligus kembali melanjutkan kajian kita. Semoga kiranya Allah Subhanahu wa ta'ala tetap memberikan kekuatan zahir dan batin buat kita agar benar-benar dapat memahami sekaligus dapat pula mengamalkannya. Salawat beriring salam mari kita sampaikan pula pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta untuk seluruh keluarganya dan juga para sahabat-sahabatnya sekalian. Mudah-mudahan kita yang hadir pada pagi hari ini beserta kedua orang tua kita, insyaallah semoga kelak memperoleh syafaat di kemudian hari. Bapak-bapak kepala desa atau yang mewakilinya yang kita hormati dan juga kita banggakan, para alim ulama, ustadz dan ustazah serta tuan guru yang sama-sama kita muliakan dan juga yang kita hormati, Badan Kenaziran Masjid beserta jajarannya yang kita hormati, juga saudara hadirin grup YouTube alhamdulillah yang tidak henti-hentinya tersebut untuk memproklamirkan tersebut FKSSM. Mudah-mudahan senantiasa tetap berjaya dan juga senantiasa tetap diberikan Allah umur yang barokah, rezeki yang melimpah ruah. Begitu juga para satgas yang senantiasa mengawal pengajian kita ini, mudah-mudahan dengan adanya perjuangan tersebut, tenaga, pikiran dan bahkan material dilimpahkan Allah juga rezeki yang melimpah ruah. Amin ya rabbal alamin. Para bapak maupun saudara, ibu-ibu hadirin yang dimuliakan Allah, hari ini Pak Bu kita sambung kaji kita pada bulan-bulan yang lalu, memahami rukun iman tersebut, beriman kepada rasul-rasul. Yang dimaksud beriman dengan kepada rasul-rasul, yang pertama Bapak Ibu, kita wajib meyakini rasul dan nabi itu memang ada, walaupun belum pernah kita jumpa.
Bisa jumpa Pak Ustadz? Biasanya bisa, cuman melalui mimpi pada umumnya, saudara hadir. Ada salah satu amalan kalau mau ingin ketemu dengan baginda Rasulullah dalam mimpi, tapi bukan hadis Nabi, tapi para ulama yang menyampaikan. Amalkanlah surat Al-Kahfi 4 ayat yang terakhir, saudara hadirin, setiap malam Jumat. Saya berani menyampaikan seperti ini karena saya sendiri sudah pernah bermimpi dengan baginda Rasulullah. Ya, memang tidak kelihatan wajahnya. Pada saat itu, saudara hadirin, saya dalam keadaan sakit. Rumah tersebut rumah gubuk reot, istilahnya tempat kita karyawan. Sakitnya luar biasa panasnya. Tapi ada teman kerja saya, Ustadz, pada saat itu saya lihat dalam mimpi, itu dia sampaikan, cobalah baca ini. Dikasih tahunya dalam mimpi itu, saya baca, rap, itu kelihatan nur, saudara hadirin. Tulisannya Rasulullah, tapi orangnya nggak kelihatan wajahnya. Spontan saya bangun dari mimpi tersebut, saya lihat jam 2, netes air mata. Pergi saya ke kamar mandi, ngambil air wudhu, udah, saya lihat penyakit itu keluar, saudara hadirin, dalam diri. Ya. Nah, itu salah satu kelebihan soal Kahfi 4 ayat yang terakhir, saudara hadirin. Ya, siapa tahu kadang-kadang kita ingin mengamalkan, ya boleh-boleh saja. Nanti bisa juga lagi dengan nabi-nabi yang lain, terutama Nabi Khidir, saudara hadirin. Nabi Khidir kalau jauh datang, dari jauh, maaf kata, itu dari jauh datang, wanginya luar biasa. Itu Nabi Khidir, saudara, ini pengalaman. Ada khusus amalannya Nabi Khidir. Ya. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, ini yang pertama disebut beriman kepada rasul-rasul. Perlu kita sadari Bapak Ibu, rasul dengan nabi serupa tapi tak sama. Kalau rasul, insya Allah pasti jadi nabi. Tapi kalau nabi, belum tentu rasul. Karena nabi tersebut diturunkan Allah ke alam permukaan bumi ini dalam sejarah 124.000 banyaknya, saudara hadir. Tugasnya mendapat wahyu dari Allah, tapi tidak untuk disampaikan kepada umatnya, khusus pribadinya. Kalaupun ada umatnya, tertentu orangnya. Itulah makanya ada firman Allah hadits qudsi, saudara hadir. Allah berikan langsung pada nabi, tapi tidak untuk umatnya. Ini yang perlu itu, saudara hadir. Nanti satu ketika kalau pas sudah cocok waktunya, nanti saya ajarkan Bapak Ibu, saudara hadir. Karena itu biasanya saya kasih doa, tidak dikasih doa manusia biasa begitu. Itu kalau tersebut pergi orang haji atau tertentu, itu saya berikan doanya sebagai istilahnya apa namanya? Sebagai bonus, saudara hadir. Walaupun belum sampai kajiannya, kalau dia mau berangkat haji, itu biasanya saya kasih dengan syarat datang dia ke rumah. Jadi istilah nyangkol doa itu tersebut, kalau cuman paret biasa, untuk apalah pakai doa itu? Kan dia cukup ajak cangkol. Kecuali yang mau dikorek tersebut baru pakai beko. Begitulah istilah doa itu. Tidak untuk diamalkan, maka disebut dengan doa kepepet. Kalau ada nanti orang dapat doa itu, pasti saya sumbernya, saudara hadir. Kalau enggak ada. Orang bukan doa biasa. Ya, bukan doa yang kita amal-amalkan, dibiasa-biasakan atau dijadikan wirid. Bukan, enggak perlu diwiridkan. Kalau butuh kepepet baru baca, kalau tidak boleh, saudara hadirin. Seperti contoh rap. Kalau kita pergi kemana-mana, pegang ini, bacakan doa, cuma ripatkan. Kalau ada yang tak bagus, gelas terpecah. Ya. Nah, ini Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah. Kalau rasul diciptakan Allah lebih kurang 313. Rasul sekaligus juga nabi. Cuman bagi kita orang-orang yang beriman, hanya cukup 25 rasul yang cukup diimani dan diketahui. Karena menghafal 124.000 bahaya jam. Maka tidak dituliskan dalam Al-Quran. Kalau sempat dituliskan dalam Al-Quran 124.000 cerita nabi-nabi, 313 cerita rasul-rasul, habislah Al-Quran tuh.
cerita dia sajalah, saudara hadirin. Itulah sebabnya pada umumnya bapaknya Nabi pasti nanti anaknya Nabi. Ya, dari genetiknya, saudara hadirin. Bibit, bebek, bobot. Kalau bapaknya maling, insya Allah anaknya pasti ada maling, saudara hadirin. Ya, itu tak akan kemana. Ya, itulah sebabnya kita coba robah, karena Allah tidak akan merubah kalau bukan kami yang merubahnya. Bapaknya tukang merokok, nanti anaknya bisa juga tukang merokok, kecuali mampu ia robahnya. Nah, ini pemahaman yang pertama tentang beriman kepada rasul-rasul. Ada yang nabi sekaligus juga rasul, ada yang rasul tapi tidak nabi. Lebih parah lagi yang ketiga, seperti yang sering saya sampaikan, ada yang nabi tapi tidak rasul, juga tidak nabi. Ya kita, Nabi Rom, Nabi Hawa, Nabi Sulan, Nabi Tilan, Nabi Aso, italah itu, saudara hadirin. Makanya Allah ciptakan di alam permukaan bumi ini komplit lengkap. Tak punya ayah, tak punya ibu, Nabi Adam alaihissalam. Punya ibu, tak punya ayah, Nabi Isa alaihissalam. Punya ayah, tak punya ibu, Siti Hawa, saudara hadirin. Punya ayah, punya ibu, ya kita tadi, Nabi Rong, Nabi Hawa, Nabi Sulan, Nabi Tilan, Nabi Aso. Punya ibu, tak jelas bapaknya, anak di karbet, saudara hadirin. Kalau dalam kajian Islam, Pak Bu, ya, kalau anak di karbet, satu, tidak boleh bapaknya, kalau anaknya perempuan tidak boleh walinya, tidak boleh. Ya, makanya awas, hati-hati kalau ada di antara kita dulu kena karbet. Cuman jangan dikasih tahu nanti kalau sudah anak itu tersebut besar mau nikah, jangan bilang sama tuan kadi. Ya, cuman bisikan aja, saya nggak mampu menikahkannya. Nggak usah bilang kenapa sebabnya. Ya, nanti tuan kadi pun tersebut ditandai awak. Ya, nah, supaya maksudnya wali hakim, ya, kadi nikah langsung, saudara hadirin. Kalau wali hakim itu adalah tuan kadinya langsung kuah, saudara, tidak boleh. P3 MTR tak boleh, saudara hadirin. Arti wali hakim tersebut. Ya. Kemudian yang kedua, dalam kajian Islam itu Al-Quran tidak boleh dapat harta pusaka. Makanya awas, hati-hati. Itulah sebabnya Bapak Ibu, kita itu boleh main cewek, bukan dengan arti kata saya suruh, tapi jangan sampai terlanjur. Maka ada istilah zaman dulu di kampung-kampung Bapak Ibu itu rumah kan pakai kolong. Ya, dulu tak ada lampu sentir, lampu petroma, ya hebat tuh. Itu ada istilah zaman kita masih muda, saudara hadirin, masih anak-anak muda remaja, walaupun nanti di bawah kolong rumah orang tersebut laki-laki sama perempuan atau remaja dan remaji itu nggak ada ngapa-ngapain, karena nggak ada pikirannya kotor. Maka disebut zaman dulu main alip-alipan. Alip itu maksudnya lurus, nggak ada yang pikiran kotor. Kalau zaman sekarang jangan coba-coba, jangankan anak muda digelap-gelap, kakek sama nenek pun diterang-terangan, berbahaya, saudara hadirin. Berbahaya. Kenapa Pak Ustaz? Karena udah pengalaman. Ya. Nah, ini yang pertama pemahamannya, beriman kepada rasul-rasul. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah. Kemudian yang kedua, arti beriman kepada rasul-rasul, apa yang dibuat oleh Nabi itu, itulah yang terbaik, Pak. Terutama baginda Rasulullah, kan contoh. Jadi istilah kita, amalkanlah sunnah-sunnah Nabi. Tidak ada yang paling mulia, paling bagus, paling hebat kecuali mengamalkan sunnah Nabi. Dulu nggak percaya orang, sebelum kita berwudu, salah satu contoh itu disuruh kumur-kumur masukkan hidung, ya, ke hidung kita air. Di abad modern sekarang baru ditemukan rupanya orang yang sering memasukkan sebelum ia berwudu ke hidungnya air itu untuk mencegah penyakit migran dan juga tersebut sinusitis. Sekarang baru ditemukan. Makanya zaman dulu kan mana banyak penyakit kalau zaman dulu.
Kalau sekarang penyakit apa saja ada, saudara hadirin. Segala macam penyakit. Ada yang stroke dompetnya, macam-macam, saudara hadirin ya. Ini kita kan kadang-kadang kurasa, dulu kan banyak kali nih. Mungkin kurasa sudah banyak stroke dompetnya, maka tambah lama tambah habis. Ya. Kalau ditaruhkan bom tersebut di tempat mana, tausiahnya tiring-tiringan. Ketua BKM tadi ngomong, siapapun yang ditunjuk, mau dimanapun, oke, harus begitu. Itu namanya mencium syariah, saudara hadirin. Ya, itulah sebabnya sunnah Nabi itu ada 3. 1 sunnah fi'liyah, 1 qauliyah, 1 takririyah. Bagaimanapun penampilan kita Bapak Ibu, mau gaya-gaya preman, enggak ada masalah. Tapi yang penting sunnah Nabi. Ya. Yang penting sunnah Nabi. Jadi ucapan baginda Rasulullah itu adalah merupakan hukum. Apapun yang diomongkan Nabi, baginda Nabi Rasulullah, itu merupakan hukum. Begitu juga gerak dan langkahnya merupakan hukum. Diamnya Rasulullah, ada orang melapor, para sahabat-sahabat, itu juga hukum. Ya. Yang menjadi problem, kita kadang-kala mengamalkan sunnah Nabi, kalau enak, awak amalkan, kalau tak enak, enggak. Nah, itu dia penyakitnya. Ya. Insya Allah Pak Bu, bukanlah kita mendahului Allah. Kalau kita amalkan sunnah Nabi dengan benar, memang nanti sehat. Umurnya pun insya Allah panjang. Ya, umurnya panjang. Kenapa? Tak ada hidup ini tersebut yang mau dipikirkan. Apa yang mau dipikirkan kali pun. Apalagi bapak, ibu sudah umur 50, udah pensiun. Mau apa lagi coba? Mau dicari kali pun dunia ini tak akan ada gunanya, saudara hadirin. Bukan tidak boleh kita jadi orang kaya, memang disuruh jadi orang kaya. Tapi kalau udah kaya, apa lagi? Orang belum punya mobil, karena belum punyanya itu. Kalau sudah punya, biasa aja. Karena sebelum punya itu. Kalau belum punya, biasa aja. Cuman itulah penyakit manusia. Kepingin 1, kepingin lagi 2, kepingin 3. Enggak habis-habis. Habis-habis hidup ini, saudara hadirin. Jadi amalkanlah sunnah Nabi. Ini pemahaman yang kedua. Karena tidak ada yang paling baik, paling bagus kecuali sunnah Nabi. Lihat baginda Rasulullah, kalau ajaran Islam kan makan. Ya, banyak kali tersebut. Ada nanti sunnah yang tak boleh, ada. Ya, terus terang saya bilang, banyak orang Pak Bu, supaya inilah gunanya kita mengaji. Tadi maka saya buka itu dengan pantun. Jalan-jalan ke Sitabat, jangan lupa singgah sebentar di Sungai Mati. Kalau ingin kita hidup bermartabat, amalkanlah agama sungguh-sungguh sampai mati. Karena tidak ada orang bermartabat kalau agamanya pun diamalkannya ya asal-asalan. Minum aja masih banyak orang Pak mengaji udah bertahun-tahun masih tangan kiri. Minum aja. Perhatikanlah, nanti kalau ceramah tengok ustadznya pun saudara hadirin. Ya. Minum aja masih banyak pakai tangan kiri. Bukan tidak boleh pakai tangan kiri, kalau kotor tangan-tanganannya disanggah dia, saudara hadirin, disanggah dia. Tapi ini kenyataannya. Ya, saya perhatikan itu Pak, ibu bapak minum itu saya perhatikan. Saya mata saya jeli. Ngantuk aja bapak tahu saya, saudara hadirin. Bukan maksudnya ada pagi ini ngantuk, enggak. Orang kena susu, wah. Ya, 2 kali double susu. Tadi malam dapat susu, ini malam subhanallah. Memang lain, al-hidayah memang lain memang. Ya, lain al-hidayah. Tetap dapat hidayah aja, saudara hadirin, ya kan. Ya. Nah, ini Bapak Ibu, saudara hadirin. Ini contoh ya. Jadi kalau kita renungkan, memang iya, kenapa? Ini nggak ada nilainya, nggak ada pahalanya. Nggak ada pahalanya kalau pakai tangan kiri, terkecuali terpaksa. Bagaimana orang kidal Pak Ustaz? Apa boleh buat? Dikurangi Allah sunnah itu sama dia sih. Walaupun tangan kiri, kalau kita mampu, ya bisa dijadikan juga bisa kalau makan. Kalau tangan kiri ini memang sudah spesifik, khusus ada tugasnya. Ada tugasnya.
Kalau yang kanan ke depan, dia nggak mau, dia nggak boleh dua tersebut ke depan. Kenapa? Saling tahu sama tahu. Nanti saya ajari kajian hakikat yang sebenarnya. Dulu pernah saya sampaikan kalimat asyhadu an la ilaha illallah itu kalau diperkuasyadu anna Muhammadur Rasulullah, diperkecil la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, diperkecil lagi saudara Adin Allah Muhammad, diperkecil lagi alif dengan ha. Apa ini rahasianya Pak Ustaz? Allah jadikan manusia ini laki-laki dan perempuan, itu rahasia Allah saudara hadirin. Alif itulah Allah jadikan jadi laki-laki, ha itulah Allah jadikan jadi perempuan. Alif itu menunjukkan dalam ilmu hikmah, itulah menunjukkan zat Allah. Perempuan sifatnya, makanya sifat dengan zat tidak akan bisa kemana-mana, pasti dekat tapi tak bersentuh, jauh tak berantara. Itulah sebabnya Bapak Ibu, laki-laki itu memang dicarikannya perempuan, memang begitu dia, karena pasangannya. Kalau ada laki-laki tersebut dicarikannya laki-laki, itu yang sudah gila saudara hadirin. Ya, bukan kita menghina orang LGBT, enggak. Orang sudah dibuat. Terus terang saya bilang, lihat hewan itu aja, kuda atau yang masanya, dekatkanlah misalnya kerbau atau lembu. Lembu betina misalnya nih, sementara tersebut jantannya kuda, dekatkanlah. Maaf, berimu maaf, takkan ada syahwatnya saudara hadirin. Takkan ada syahwatnya. Malah manusia laki-laki sama laki-laki. Maka saya bilang gila betul saudara hadirin. Ya, enggak mungkin bohong Tuhan dalam Al-Quran tuh. Ya, punya tersebut hati tak paham, punya mata tak melihat, punya tersebut telinga tak mendengar. Ulaika kal an'am, mereka ini tak ada ubahnya hewan, bahkan balhum adallu, bahkan ada yang lebih sesat. Nah, ini bahasanya saudara hadirin. Berarti lebih parah manusia itu saudara hadirin. Hewan aja tak mau dia. Kenapa? Memang bukan pasangannya. Jadi alif Allah ciptakan menunjukkan seolah-olah zat Allah. Sementara huruf A, maka huruf H itu begini dia. Ya, huruf H, gini dia. Ada pusarannya saudara hadirin. Berarti kawan alif itu memang H. Makanya zikirnya pun beda. Orang zikir asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Naik yang kedua la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Naik tersebut yang ketiga Allah Allah atau ya Allah ya Allah ya Muhammad. Naik tersebut yang keempat tidak tahu lagi bagaimana menzikirkannya. Kenapa? Ya, kalau sudah bersatu alif dengan ha, apa bisa ngomong? Mana bisa ngomong? Nggak bisa saudara hadirin. Ya. Alif dengan ha bersatu takkan bisa diomongkan, tapi nikmatnya tak bisa diceritakan saudara hadirin. Ya, ini kajian tasawuf tauhid saudara hadirin. Makanya bila bersatu seolah-olah Allah tersebut dengan manusia atau hamba, subhanallah. Wa man arafa rabbah fasadal jasad, kata istilah orang tasawuf. Kalau sudah kenal akan Tuhannya, maka binasalah dirinya. Bersatunya tak ada ubahnya, seperti api dengan bara, seperti api dengan besi. Pada saat nampak api dengan besi, masih tahu kita Pak membedakan mana besi, mana api. Tapi setelah ditaruhkan besi ke bara api, besi itu seolah-olah kelihatan api. Padahal yang sebenarnya besi bukan api. Api tapi bukan besi. Tapi besi seolah-olah api. Di sana yang panas kena bara, tapi kemari punya energi akan panas juga dia. Begitulah hebatnya bila bersatu zikir qalbu dengan Allah. Bersatu tersebut zikir qalbu dengan Allah subhanahu wa ta'ala atau ihsan namanya, maka yang lain nanti bisa berakibat saudara hadirin. Nah, ini yang pernah saya sampaikan Bapak Ibu, kalau kita berzikir kita yang bergoyang, lagu lamanya itu, lagu lama. Kalau bisa kita zikir bisa goyang orang dibuatnya saudara hadirin. Setan itu pun goyang, pening kepalanya saudara hadirin. Ini kadang-kadang semakin banyak zikir awak malah semakin tenggen kayak orang pau, kayak orang sinting awak jadi Allah. La ilaha illallah. Setan pun gila kau kata semua.
Nah, inilah arti tersebut sunnah qauliyah, ucapan, saudara hadirin. Semua yang diucapkan oleh baginda Rasulullah sunnah, merupakan hukum. Semua yang dibuat oleh Nabi, gerak dan langkahnya juga hukum. Maka praktekkanlah dalam hidup kita. Tandanya memahami, beriman kepada Rasul. Apapun yang kita buat harus sesuai dengan sunnah Nabi. Supaya apa? Dapat nilai plus. Makan, kan sunnah 3 jari kalau bisa. Kalau nggak bisa selamanya, minimal 3 kali aja cukup. Karena kita atau orang biasa kadang sunnah makan 3 jari payah. 5 jari aja kadang kurang. Tapi kita diajari oleh orang-orang saudara hadirin Yahudi dan Nasoro, tak sadar rawa, makan roti, pisau di kanan, tapi garpu tersebut sebelah kiri, yang menyuapkannya pakai tangan kiri setiap makan, tak sadar rawa. Makan mie balap, apalagi mie tersebut macet. Mie balap sekarang kan ada, berarti mie macet ada juga saudara hadirin. Memang kelihatannya sepele, tapi tak sadar awak, hidup awak sampai nanti terus menerus tak bernilai si Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan terkecuali terpaksa, tak ada sendok. Apa boleh buat? Ini hidup itu saudara hadirin. Kemudian Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, tandanya kita mengamalkan sunnah Nabi, jangan sekali-sekali buka aurat kemanapun, terkecuali di rumah. Awas, hati-hati ya. Kalau ada imam di masjid masih berani celana pendek keluar-keluar, belum pantas diimamkan saudara hadirin. Belum pantas. Kenapa? Terang-terangan berbuat haram dia. Tak boleh saudara hadirin. Kadang-kadang banyak orang tak sadar, bertua-tua nih keluar awak sore-sore pakai anduk tok saudara hadirin. Ngorek-ngorek paret tuh, kurang jalannya kurang bagus. Kesumbat, korek-korek paret tersebut pakai anduk tok. Ya, supaya lancar jalannya. Nggak taunya ada pula angin sepoi-sepoi. Ya, kena angin anduk tuh saudara hadirin, lewat anak-anak. Apaan tuh? Ini awas, hati-hati, tak boleh saudara hadirin. Karena masih berani tutup aurat, buka aurat, tak boleh. Haram hukumnya saudara hadirin. Ya. Jadi hidup kita semua adalah sunnah Nabi. Itu pengertiannya. Seluruh gerak dan langkah kita adalah sunnah Nabi. Itulah sunnah fi'liyah. Perbuatan saudara hadirin. Datangnya ke masjid jangan lupa kaki kanan kalau masuk. Salaman gak bisa semua, minimal 2-3 orang. Yang tak boleh itu sengaja kawan di situ, memang kurang bagus dia, dilewatinya salamannya. Awas, hati-hati. Salam saja saudara hadirin. Orang salam ini kan sunnah Nabi. Maka disuruh kita setiap jumpa kawan dimanapun, Assalamualaikum. Nah, begitu dia. Jangan seperti salam anak muda, jumpa bukan Assalamualaikum, hei rantong kemana aja. Ya, jangan saudara hadirin. Kan di tangan ini kan ada tulisan kalimat la ilaha illallah. Ya, kan kemarin kita kupaskan 6.666 ayat menurut para ulama-ulama yang soleh di masa yang lalu. 6.636 ayat menurut Departemen Agama kita Buya Hamka. Itulah urat-urat syarat manusia. Seluruh Al-Quran itu dalam hidup kita, dalam tubuh kita saudara hadirin. Ada hutannya, itulah rambutnya. Ada lautannya, itulah perutnya. Apapun diberikan, jangankan roti, segala macam pasti masuk lagi. Karena enaknya makanan bukan di perut, cuma di pangkal leher saudara hati. Kalau dua leher tuh enak nggak enak, sarupa saja itu. Tengoklah kalau nggak percaya, sama aja keluarnya nanti. Ikan panggang, ikan sambal segala macam dengan daun dibutumbuk, tak ada beda-beda saudara hadir. Ya. Di dalam Al-Quran tuh ayat kursinya, dalam diri kita juga ada hati, ada jantungnya, surat Yasin, semua lengkap saudara hadir. Di peras saripatinya terhimpun dalam surah Al-Fatihah, itulah kepalanya. Makanya boleh orang pegang kemana saja, tapi kalau kepala tidak boleh. Apalagi di Mekah, suka kali orang memang kepala.
Karena kepala ini marwah manusia, tidak boleh, terkecuali tukang pangkas, tukang salon, apa boleh buat? Mereng, terpaksa mereng awak. Kalau nggak berubah pangkas nanti, aturan cepat jadi cepek, saudara hadirin. Ya. Di prasari Fatihah tersebut Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim, tangan kanan dan tangan kiri. Sifat penyayang, sifat pengasih. Makanya setiap letak tangan orang, lihat siapa saja. Huruf 18 sebelah kanan, huruf 81 sebelah kiri. Berarti nama Tuhan itu di tangan. Memang iya. Huruf 18 sifat penyayang, huruf 81 sifat pengasih. Orang yang dikasih belum tentu disayang, tapi orang yang disayang pasti dikasih. Itulah sebabnya bila energi sifat penyayang dengan sifat penyayang bersalaman, subhanallah, berguguran dosa-dosanya, kata Nabi. Itulah hebatnya, saudara hadirin. Maka disuruh kita setiap hari bersalaman, yang memang diperbolehkan, terutama istri dan juga anak-anak. Tapi zaman sekarang terbalik-balik, ya. Suaminya jarang disalamnya, tapi kalau suami orang suka kali nyalaminya. Begitu juga bapak-bapak suami. Istri orang bolak-balik dimaafkannya, istrinya sendiri tak pernah dimaafkan. Kenapa Pak Ustadz? Udah expired. La ilaha illallah. Salah kaprah, saudara hadirin. Ya. Nah ini sunnah yang kedua, supaya kita hidupkan dalam diri kita ini. Ya, pakai cincin Pak, itu Rasulullah sunnah. Rasulullah itu pakai cincin, cuman besi putih bertuliskan Allah dan Muhammad. Kita nggak boleh bawa Allah Muhammad. Siapa tahu nanti pergi pas ke toilet kamar mandi, itu nggak bisa dijaga. Jadi sunnah Nabi pakai cincin itu bagi laki-laki. Yang penting jangan emas. Suasa Pak Ustadz haram, suasa juga haram, karena itu emas, cuman beda nama. Ya, Betty, beda-beda tipis, saudara hadirin. Dulu ada namanya SDSB, paham namanya, sumbangan dana sosial, toko-toko orang bodoh awak, ya, berhadiah, nggak taunya itu judi. Makanya awas hati-hati. Jadi pakai cincin itu dalam Islam laki-laki itu sunat hukumnya, cuman jangan tersebut yang namanya emas atau juga suasa. Yang kedua, tidak boleh lebih satu kiri satu kanan paling banyak. Ada orang kelewat sunnahnya 5 kiri 5 kanan, akhirnya sholat payah ngangkat takbirnya, keberatan, nggak bisa lurus. Allah, itu dia salah kaprah. Datang kawan, ditengoknya cincinnya banyak, udah diagung-agungkan jamuran tersebut. Toh ada apa? Tolong doakan dulu. Padahal kawan itu pun karena bodohnya, saudara hadir, dianggapnya dukun. Nah ini dia timbul. Padahal dukun, sihir, segala macam ramal-ramalan itu adalah, saudara hadir, dilarang dalam Islam. Ya, larang dalam Islam. Ramal-ramal itu dilarang dalam Islam. Sedangkan sulap itu kalau dalam Islam haram. Kenapa? Karena nipu orang. Ya, nipu orang. Belajar untuk sulap aja kalau dalam kajian Islam tak boleh. Kenapa? Berarti kita berniat untuk nipu orang. Ngapain sengaja berniat nipu orang? Kita aja udah sering nipu-nipu orang. Minimal nipu istri, saudara hadirin. Ya. Poligami Pak, kalau mau sukses, salah satu tersebut syaratnya yang paling bagus. Kalau mau ingin poligami sukses, pintar bohong, insya Allah sukses, saudara hadirin. Ya, bukan saya ngajari ya, cuman ngasih tahu. Ku tengok ada juga muka-muka poligami nih. Minum kita dulu, saudara hadirin. Ya. Allahu Akbar, bismillah. Alhamdulillah. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, ini merupakan tersebut yang kedua. Kemudian diamnya Rasulullah itu, Bapak Ibu, itu juga merupakan hukum. Jadi tidak semua yang tidak dibuat oleh Nabi itu adalah bid'ah sesat neraka. Tidak, saudara hadirin. Kita kadang-kadang karena wawasan Islamnya kurang, sedikit disalahkan, disesatkan orang lain. Itu saudara-saudara kita, saudara hadirin, paham Wahabi. Kalau enggak seperti dia sesat. Ini sebenarnya tidak boleh. Islam itu tidak boleh saling salah menyalahkan, tapi membenahi, asah asih asuh. Supaya apa? Islam itu guyub, saudara hadirin.
Perbedaan pendapat itu kan biasa, namanya kita manusia. Berbeda pendapat itu nggak ada masalah. Yang penting jangan keluar dari hadis dan sunnah dan juga Al-Quran. Kan itu pedomannya. Orang hidup ini jangankan berbeda pendapat, perbedaan pendapatan pun beda, saudara hadir. Pak Kepala Desa nggak mungkin sama pendapatannya dengan kita. Nggak mungkin. Memang gaji kecil, tapi uang teken, ini dia. Nah iya kenyataannya, cuman berapa saya pun nggak tahu, ya. Tapi insya Allah kalau dekat-dekat dengan Pak Kepala Desa, lama-lama pasti cair juga, saudara hadirin. Ya, ini Bapak Ibu, saudara hadirin. Kemudian satu lagi yang keempat, ada yang dibuat Nabi itu Pak Bu, terutama baginda Rasulullah, tidak boleh dibuat untuk orang biasa. Sebab baginda Rasulullah alladzi la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu. Sesungguhnya segala sesuatu tersebut apa yang dibuat Nabi itu dibuat Nabi terlepas hawa nafsunya, illa wahyu, kecuali wahyu Allah. Ini yang banyak orang tak paham. Poligami baginda Rasulullah, sibuk pula poligami, tapi tidak dilihat apa latar belakangnya poligami. Mari kita lihat. Nabi Ibrahim alaihissalam kan berpoligami, tapi yang pertama dia berpoligami Siti Hasyara karena memang tak punya keturunan, sudah lebih kurang 60 tahun umurnya. Ya, itulah sebabnya kalau kita bagus zikirnya dan berbagai macam Bapak Ibu, 60 itu masih tetap bagus, saudara hadirin. Iya, kalau nggak tanya, kalau nggak percaya, tanya Pak Min, saudara hadir. Udah 70-an ya kan? Jadi kalau ada nanti yang tak bagus, ya datang ke rumah. Ya, karena zaman sekarang itu susahnya, kerja pensiun, yang lain pun pensiun semua. Ya, itu Nabi Ibrahim alaihissalam kalau kita lihat dalam sejarah. Lebih kurang umurnya tersebut 60 tahun belum punya keturunan. Boleh berpoligami, boleh. Nabi Ibrahim istrinya yang nyarikan, saudara hadirin. Itulah solehanya, saudara hadirin. Kalau ada istri kita seperti istri Nabi Ibrahim alaihissalam, subhanallah, bang ada apa? Tenang, biar ku carikan lagi. Wallah. Kita kadang-kadang nggak dicarikan pun nyari sendiri. Ya? Dicarikannya Siti Syarah, kan hebat, bukan main-main. Siti Hajar, saudara hadirin, bukan tanggung-tanggung. Nabi Zakaria lebih kurang umurnya tersebut 70 tahun baru punya keturunan. Jadi salah satu resep yang dianjurkan supaya tidak melulu nafsu tersebut, nah ini dia. Makanya berpoligami itu bukan disuruh oleh Allah, cuman dibolehkan. Pangkiu matobalakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba' fa in khiftum alla ta'dilu. Tapi ada ujung ayat itu. Maka nikahi kamulah tersebut wanita itu boleh 2, boleh 3, bahkan boleh 4. Nek coyo. Auma malakat aimanukum, kan ada sambungannya. Kalau kamu mampu berlaku adil, kalau tidak cukup 1 aja. Begitu dia. Maka syarat mutlak yang paling bagus tersebut supaya mengikut sunnah Nabi. Jangan dikambing hitamkan Nabi. Saya berpoligami mengikut sunnah Nabi. Berapa banyak orang sudah ini? 4 istrinya, semua istrinya yang kerja, dia goyang-goyang kemana-mana, saudara hadirin. Nauzubillah min zalik. Islam melarang orang seperti itu. Semua istrinya tersebut. Baginda Rasulullah, para Nabi itu istrinya nggak kerja. Kalau istri itu memang sengaja taruh di rumah aja dia. Ajaran Islam itu begitu, dimuliakan perempuan, saudara hadir. Kerjanya bersolek saja, saudara hadir. Ini tidak, udah kerja, siang malam kerja, di rumah kerja, di tempat kedai pun kerja. Akhirnya bagaimana nggak cepat rontok? Rontok. Coba buat seperti Nabi istri itu, belanja nggak kurang. Makanya poligami itu syaratnya cukup duit awak yang pertama, saudara ini. Memang membeludak. Minimal 100 miliar sudah ada deposito, saudara hadirin. Saya yakin dan percaya, bukan kita mendahului Allah. Tak ada yang radangi, tak ada yang 100 miliar depositonya, tak ada. Sedangkan 1 juta aja pun kadang-kadang bolak-balik tengok-tengok.
Udah bertambah apa belum katakan? Ini gawat kita ini, BBM udah naik lagi. Bahaya kita ini saudara hadirin. Mudah-mudahan ceramah jangan naik lah, nanti nggak enak saudara hadirin. Nggak enak saudara hadirin ya kan? Iya. Nah ini yang pertama. Yang kedua, memang tersebut memang tidak punya keturunan, memang ikhlas dia. Karena banyak cara untuk supaya kita punya anak, bisa kok adopsi anak lain, anak asuh dan berbagai macam. Yang penting kan niatnya kita bagus, ciptakan anak yang soleh. Ya? Karena kadang-kadang susahnya bukan apa-apa punya anak. Kalau misalnya tersebut anak kita tersebut bukan anak orang lain, kadang-kadang kan ini apanya ini apa namanya bersentuhan auratnya ini kadang-kadang dikhawatirkan saudara hadirin. Kalau laki-laki bersentuhan sama mamanya angkatnya batal. Kalau perempuan dengan bapaknya kan itu dia masalahnya saudara hadirin. Tapi untuk mencari jalan keluarnya boleh-boleh saja. Doanya sampai itu nanti Pak Ustaz, sampai mati kita anak angkat sampai asal soleh dengan soleha sampai saudara hadirin. Ini poligami itu karena baginda Rasulullah, para nabi-nabi dan rasul Allah, allazi la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu. Dia berbuat itu terlepas hawa nafsunya, semua adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala. Nah kita kadang-kadang salah mengertikan sunnah Nabi itu. Apa yang dibuat Nabi itulah yang terbaik. Akibatnya ada yang tak pantas untuk awal. Maka kita nggak boleh samakan diri kita dengan Nabi, terutama baginda Rasulullah. Nggak boleh samakan. Memang dia manusia biasa, tapi dia luar biasa. Sebab apa? Dia 4 orang dia. Ada Ahmadnya, ada Muhammadnya, ada Mustafa, ada Mahmudnya. 4. Walaupun serupa, tapi tak sama saudara hadirin. Bukan tanggung-tanggung. Kita mentang-mentang punya duit banyak tersebut, jangankan miliar, triliun, sibuk. Sana pasang satu hingga keliling saudara hadirin. Akibatnya apa? Nanti pertanggungjawabannya luar biasa saudara hadirin. Baginda Rasulullah poligami, kita lihat dari begitu banyaknya dalam sejarah 12 istri yang pernah dinikahinya. Dalam sejarah 9 yang resmi saudara hadirin. Maksudnya tidak disantuni. Tapi kita lihat dalam sejarah, kenapa ia berpoligami? Karena mati suaminya medan perang, untuk dimuliakan, diangkat derajat harkat wanita itu, supaya jangan dihinakan orang. Kalau zaman dulu kalau tak ada suami itu dihinakan saudara hadirin. Apalagi sebelum lahir baginda Rasulullah, istri termasuk harta pusaka dalam keluarga saudara hadirin. Itu susahnya kalau zaman dulu sebelum datang Islam. Meninggal suaminya, mati suaminya, seluruh harta termasuk istrinya itu harta pusaka. Mau ke anak yang kemana dia? Itu saking bejatnya saudara hadirin zaman jahiliyah. Sekarang diangkat Allah Subhanahu wa taala, dimuliakan saudara hadirin. Itulah sebabnya Bapak Ibu, kalau masih ada bapak mamanya, jangan sibuk minta harta pusaka, enggak ada. Enggak ada bagian awak di situ. Anak zaman sekarang banyak anak salah hancur. Belum mati pun bapak mamanya udah sibuk minta bagian, saudara. Padahal tak ada bagiannya di situ. Enggak ada bagian, saudara hadirin. Lebih parah lagi, meninggal suaminya, anaknya meninggal terus suaminya, tinggal istrinya. Istri, ibunya, mamanya, kadang anak 7, tak ada yang mau untuk membolonya, saudara hadirin. Nauzubillah min zalik. Nah ini arti beriman yang namanya kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Amalkanlah sunnah Nabi, mulai dari yang kecil sampai yang besar. Insya Allah hidupmu nanti akan barokah, saudara, karena punya nilai plus luar biasa. Seluruh gerak dan langkah kita jadi ibadah, pahala dibuat Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa enggak hebat hidup ini? Bayangkan bapak ibu dari rumah itu dikira pahala, kan melangkah ke kanan tambah derajat pahala, melangkah ke kiri dihapuskan dosa. Apa nggak hebat? Bukan main-main. Berarti tambah jauh bapak datang, memang tambah hebat pahalanya. Di mana saya Pak Ustaz? Saya kan dekat dengan masjid, nggak banyak langkahnya. Bisa. Sebelum berjalan, jalan di tempat dulu saudara hadirin banyak-banyak. Jalan di tempat dulu banyak-banyak. Baru masuk ke masjid. Inilah hebatnya hidup ini saudara hadirin. Kita termakan sunnah orang-orang kafir, itu akibatnya rusak kita semua saudara hadirin.
Sementara orang Yahudi Nasyoro tak mau dia. Itulah sebabnya berbicara di masjid di mana-mana coba jangan sholat yang dibahas. Pakar-pakar ekonomi, mana mau? Orang tuh marah, saudara hadirin. Kenapa? Bisa tutup supermarketnya, saudara hadirin. Kita kan dibuat syariah Islam, bank syariah segala macam, tapi hakikatnya masih seperti konvensional yang sebenarnya. Masih ada juga bunga ribanya, saudara hadirin. Makanya ustadz sekarang gak ada yang mencitrakan riba. Kenapa? Karena semua udah kena riba, payah. Ya. Pakai akad tersebut dengan benar. Ya. Karena Islam itu pun dengan modern tersebut susah dipercaya. Pegadaian, Pak, sebenarnya kalau kita yang mampu berpikir dengan jernih, kan tidak perlu ada dalam Islam. Islam itu kan saling tolong menolong, wa ta'awan, saling tolong menolong dalam kebenaran. Saudara kita, tetangga kita, misalnya kehabisan duit, sakit, seperti Ustadz Hendro misalnya, kepingin butuh duit, kan wajar kita tolong. Tapi kadang-kadang ditolong tersebut saudara atau juga tetangga nanti nggak mau bayar, itu yang susahnya. Itu yang susahnya. Padahal kalau kita pinjam duit dalam Islam, kita pinjam 1 juta, sunat Pak melebihkannya Pak. Apakah duit kita lebihkan atau juga tersebut hadiah oleh-oleh buah-buahan kita Pak? Sunat hukumnya. Yang penting jangan diikrarkan yang punya utang pada saat yang pertama. Pak, saya pinjam dulu duit Pak 1 juta, kita bilang dikasih 1 juta. Pada saat kita pulangkan Pak, apalagi kita buat untuk dagangan, bikin tersebut jualan ini atau jualan lontong dan berbagai macam, banyak untungnya. Sunat Pak memulangkannya, memberikan hadiah Pak. Berapa tergantung kita, terserah. Tapi kebanyakan umat Islam kalau sudah minjam, wa ilaha illallah, minjamnya nangis-nangis, jangankan air matanya, air hidungnya pun keluar. Tapi pada saat mulangkannya, yang nangis-nangis, minta-minta, yang punya duit. Akibatnya apa? Timbul dalam hati masing-masing, jadi orang yang pesimis. Kenapa? Kalau mau kau minjam, silakan. Itu ada tempat pegadaian, tempat peminjaman. Berbuah, mau tak mau. Itu kita Islam itu sebenarnya. Coba kita mampu mengamalkan sunnah Nabi itu, insya Allah nggak ada yang melarat kita ini Pak, nggak ada yang melarat. Saya buat saling bantu-membantu, misalnya mencirim syariah. Ini contoh ini Pak, ya, 1 minggu 1.000 perak tiap orang, pertama dibantu. Ya, sistem sodakoh berjamaah namanya, saudara hadirin. Misalnya melalui ATM pun boleh, tapi tidak boleh nongkrong. 1.000 1 minggu misalnya, atau 1.000 tersebut 1 minggu, kan kalau 1 bulan kan 4 minggu 4.000. Itu bergantian dibantu, ditulis namanya siapa yang ikut. Misalnya ada 100 orang, contoh. Bulan ini si Polan yang dikasih, bulan ini si Polan, bulan ini si Polan. Siapa bilang hebat walaupun 1.000. Tapi luar biasa manfaatnya, berputar terus, sistem jula-jula. Nah kita kadang-kadang tidak termakan omongan. Kenapa? Omongan tersebut dibuat untuk ini, penipunya kawan tuh, saudara hadirin. Yusuf Mansur tengok kan? Bukan saya menuduh. Saya dulu Pak 20 tahun yang lalu sudah pernah tanya orang, kalau saya pribadi, karena buruk sangka tak boleh, menyalahkan orang tak boleh, tidak boleh. Saya tanya orang saya, kalau saya pribadi, saya nggak percaya itu. Tapi banyak orang nggak percaya, malah orang kadang-kadang nengok saya terus sentimen gara-garanya. Kenapa? Seolah-olah benci, padahal nggak ada yang kita benci. Sekarang baru tahu orang, saudara hadirin, baru tahu yang sebenarnya. Dulu yang bulat-bulat duit itu, yang menggandakan duit, ditanya orang saya 10 tahun yang lalu, bagaimana menurut Pak Ustadz? Kenapa rupanya bisa keluar tersebut duitnya dari kantongnya, dari belakangnya, dari jubahnya? Kalau saya pribadi tak percaya, saya sedikit pun. Kenapa? Kita sudah belajar ilmu gaib, tidak mungkin, saudara hadirin. Tapi banyak orang temakan, orang-orang dokter dan berbagai macam. Sekarang baru ketahuan kan, ditangkap polisi, saudara hadirin. Karena banyak orang nipu duit, menggandakan duit. Kalau bisa kita menggandakan duit, ngapain lagi orang lain? Ya udah, bid'ah sendiri. Tapi orang kadang-kadang temakan omongan, duit palsu. Mau 100 juta pun duit palsu, sama dengan 1 juta. Kan gak ada gunanya. Orang sama dengan gak ada duitnya namanya. Tapi banyak orang tertipu. Inilah
itulah gunanya salah satu diamalkan sunnah Nabi itu, supaya tetap ditolong Allah hawa, saudara. Kenapa? Ridho Allah jalan yang dibuat, saudara. Ya. Nah ini loh, jam 7 udah ya. Astagfirullahaladzim. Iya kurang. Pertanyaannya nanti Pak Mi. Nah itu masalahnya kan. Nah itunya. Ini Bapak Ibu hadirin. Jadi supaya betul kita pahami beriman kepada Rasul ini, supaya kita lestarikan dalam kehidupan kita. Motong kuku aja Pak, kan sunnah Nabi sebelum Jumat. Motong kuku aja, bayangkan. Motong bulu ketiak segala macam, sunnah Nabi. Bukan main-main. Kenapa? Cobalah bulu hidung kalau nggak dipotong-potong Pak. Kalau sempat 10 tahun gak dipotong-potong, kita lihat kan banyak orang kadang-kadang sampai keluar bulu hidungnya. Baru kumisnya pun satu ke atas, satu ke bawah. Hanya bukan tanggung-tanggung kalau kita pikir-pikir. Tapi begitulah kuasanya Allah. Ada yang bulu itu lambat perjalanannya, ada yang tersebut cepat. Rahasianya lihat hewan-hewan itu pun Pak Bu. Ada yang cepat besarnya, ada yang tidak. Contoh, Bapak tahu yang namanya tersebut, ya, apa namanya macam cecak itu, cecak yang besar itu apa namanya? Tokek. Tokek itu Pak 1 tahun 1 senti pun tak ada perpanjangan. Saya dulu tersebut itu disuruh orang cari sama saya karena si orangnya tersebut dibuat untuk obat yang luar biasa, tapi dengan syarat 41, 45 baru panjangnya baru bisa. Sampai sekarang alhamdulillah tak ada, saudara. Iya, karena dia pertumbuhan badannya itu 1 tahun aja nggak ada 1 senti, setengah senti pun tak ada. Manusia ini pun dibuat Allah Subhanahu Wa Taala, itulah hebatnya. Ada yang memang cepat, ada yang tidak. Ya, gemuk kali pun awak tidak, kurus kali pun tidak. Yang bikin gemuk dengan tidak, satu faktor keturunan, satu lagi memang awak kuat kali makan. Islam itu kalau diamalkan sesuai dengan sunnah Nabi, tidak gemuk kali, tidak kurus kali. Gemuk kali pun nanti payah beribadah, kurus kali pun bunyi-bunyi, semua serba salah, saudara hadir. Duit itu pun begitu juga, jangan banyak kali, jangan sedikit kali. Kalau banyak kali yang ditengok nanti pasti kalau pun laki-laki. Sedangkan tak punya duit aja pun sibuknya minta ampun. Ya kita bukan menuduh, tapi kira-kira begitulah saudara hadir. Semua yang hadir ini pasti mengiyakan dalam hatinya, saudara hadir. Tapi dalam hatinya, Ustaz pun belum tahu juga. Ya, pemain. Ya, semua orang punya masa lalu, siapapun orangnya. Tapi semua orang harus punya masa depan, kan begitu dia. Oleh sebab itulah salah satu cara supaya hidup kita tersebut barokah, maka amalkanlah sunnah-sunnah Nabi. Ini yang dimaksud beriman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada yang lebih hebat hidup ini kecuali melalui sunnah Nabi. Mau makan, tidur, segala macam, amalkanlah sunnah Nabi. Anak itu pun begitu juga. Kenapa Pak 5 anak kita 5 perangainya? Kalau kita riset lebih dalam, kenapa anak itu 5 orang tapi 5 perangainya? 5 juga wajahnya, saudara hadir. Wajahnya menunjukkan sifat Allah wujud, saudara hadir. Ada wujudnya, satu bapaknya, satu mamanya, tapi tak sama wajahnya. Supaya tiap orang masing-masing kenali Allah dirinya. Yang kedua, saudara, 5 anaknya, 5 perangainya, saudara. Kenapa bisa terjadi Pak Ustadz? Karena tidak mengamalkan sunnah Nabi. Kalau yang ini maaf kata bikinnya senang sama senang. Kalau yang ini bikinnya satu senang, satu enggak, jadi juga kawan itu. Kalau yang ini pakai tutup aurat, bagus bikinnya. Kalau yang ini sama-sama tak buka tutup aurat, bulat-bulat, saudara hadir. Beda-beda, saudara. Yang ketiga, kenapa beda perangainya? Beda namanya, saudara hadir. Walaupun dia namanya semua pangkalnya, tapi beda-beda, serupa tapi tak sama. Contoh, Nur Ainun dengan Nur Aini hampir sama. Sama-sama Nur Ainun, sifat dasarnya sama, tapi sifat hakikatnya beda. Kenapa? Nur Ainun yang pertama keturunan keraton, beradab orangnya. Nur Ainun yang kedua keturunan orang karatan, tak beradab hidupnya. Bisa kita kupas nanti. Siapa yang bisa jadi orang kaya dan tidak bisa orang kaya, nanti bisa kelihatan, sorry.
Tapi inilah gunanya mengaji, supaya dibuat seperti sunnah Nabi. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Tuhan tidak akan merubah, Allah tidak akan merubah keadaan kamu. Apakah keadaan itu? Ilmunya, imannya, semuanya, jika kamu sendiri tidak berusaha untuk merubahnya. Inilah gunanya salah satu mengaji. Tapi bagaimana supaya cepat merubahnya, Pak Ustaz? Insya Allah kita sambung bulan depan, saudara hadir. Akhir kata, mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.